menguatkan hatinya, mendorong anak untuk berani. Jangan takut, lakukan itu, kamu pasti bisa, papa nyertai kamu. Wah, itu senang sekali. Saudara lihat, mengapa semua anak yang umurnya 2 tahunan lebih besar agak sulit karena sudah berat. Kalau digendong, lalu kita lempar, anak itu senang enggak? Coba jawab, senang enggak? Enggak mungkin, takut, minta lagi. Asal jangan ada ibunya. Kalau ada mamanya ribut nanti. Nah, dengar. Ternyata anak digendong dilempar, itu menguatkan hati anak jadi berani, saudara. Hebat sekali itu anak. Nah, ini fungsi papa. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, antara kelas 2 SD kira-kira. Kami tinggal di desa. Dulu kayu jati masih murah. Kami tinggal di daerah Lamongan. Itu terjadi Bojonegoro, Tuban. Wah, banyak sekali. Lah, meja makan rumah kami itu dari kayu jati besar. Tiba-tiba papa saya bilang, ayo kamu angkat meja itu. Hah? Angkat meja? Saya bingung. Saya nggak akan lupa kisah itu. Ayah saya meninggal waktu saya umur 9 tahun. Bayangkan, hanya umur 9 tahun, tapi dia jadi ayah yang baik. Saya belajar banyak dari dia sampai hari ini saya masih bisa. Bilang sambil dia, papi, bagaimana? Dia berkata, letakkan tangan kananmu di ujung meja. Bisa bayangkan ya? Oke. Coba, nggak gerak juga. Anak umur kelas 2, kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun. Saudara, begitu tangan saya mau lepas, jangan. Loh, terus tangan papa saya dari bawah tangan saya. Terangkat, saudara. Wih, saya senangnya. Hurra, saya bisa angkat meja. Padahal bukan saya. Tapi itu buat saya jadi percaya dirinya kuat. Nenek saya itu penjual jamu Jawa. Jadi rumah kami itu ada tingkat 2, tapi terbuka untuk jemur bahan-bahan jamu. Maka itu sampai sekarang saya cukup banyak hafal ramuan-ramuan itu. Karena nenek saya. Nah, papa saya ajar saya naik dengan cepat. Kaki aja nggak nyampe. Ayo, wih dia dorong. Wih jadi berani betul. Percaya diri adalah modal utama seorang pemimpin. Betul nggak? Pemimpin nggak punya percaya diri, bagaimana dia mau jadi pemimpin? Maka itu anak-anak yang nggak punya fungsi ayah, ketahuan dari cara dia ditanya suruh jawab. Ohnya lama sekali. Nah itu pasti gak punya bapak dari kecil itu. Gak bisa tegas. Takut terus. Betapa hebatnya fungsi bapak bukan? Mendorong. Yang keenam, mendisiplin. Ajari mereka disiplin. Meminta dengan sangat. Kita beri contoh dulu. Mengapa negara kita hancur? Karena pemerintah kita melanggar hukum yang keenam ini. Saudara, pemerintah kita buat aturan, tapi anak mereka yang melanggar. Rakyat suruh ngikuti, berontak kita. Maka kalau di rumah kepada anak-anak kita nggak tegas, tapi kepada murid kita tegas, mereka kecewa. Kita tidak adil. Ngerti contoh ini? Betul tidak? Mereka kecewa. Kenapa pilih kasih? Anak sendiri dibiarkan. Kenapa saya ditegur? Nah, nggak tegas. Kita nggak disiplin dalam hidup. Akhirnya mereka rusak. Yang kita pimpin nggak punya contoh yang baik dalam hidup kita, dari hidup kita. Kita kembali sekarang, kalau ada Yudas di gereja kita, dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita punya murid, punya regenerasi, ternyata ada Yudas juga, bukan kita yang mengusir dia. Kalau kita tahu dia pengkhianat, kita tahu dia mata duitan, biarlah keadaan yang mengusir. Yohanes 13:31. Jadi bukan Yesus yang mengusir Yudas, tidak. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Jadi Yudas pergi sendiri, nggak diusir. Kalau waktu sudah datang untuk kesempurnaan kemuliaan jadi bagian kita, Yudasnya pergi sendiri. Amin. Ini luar biasa. Oke, jadi jangan takut dengan Yudas. Ya, akhir sekali Yesus pun memilih. Itu kan luar biasa. Dipilih dengan doa lagi. Jadi inti kita belajar hari ini adalah, ayo kita siapkan murid setelah hari ini. Dari mulai sekolah minggu kita lihat anak-anak itu. Nah saya katakan tadi, pemimpin kita, camat, bupati, gubernur, presiden kita. Pernahkah kita bayangkan? Kalau seandainya 30 tahun yang lalu, kita ketemu mereka waktu mereka masih umur 5-10 tahun. Lalu kita arahkan mereka.
maka mereka nggak jadi pemimpin yang salah seperti sekarang. Betul, ngerti ilustrasi ini? Jadi kalau kita lihat anak-anak sekolah minggu, sekecil apa, sekotor apa, senakal apa, sebau apa, milikilah mata Yesus. Mungkin kamu jadi presiden, mungkin kamu jadi orang kaya, mungkin kamu jadi dokter, mungkin kamu jadi hakim, mungkin kamu jadi polisi. Lihat dengan mata iman. Itu yang saya ajar kepada semua guru-guru kami di sekolah. Senakal apa, sebandel apa, sekurang ajar apa anak-anak kecil itu. Pakai kacamata Yesus. Amin. Kalau mereka umur 5 tahun sekarang, harapkan 25 tahun lagi kamu umur 30. Kami berharap kamu jadi ini. Kalau mereka umur 10 tahun, harapkan 20 tahun lagi mereka umur 30, kamu jadi seperti ini. Jadi dari sekarang kita siapkan diri. Kalau kita masih punya umur panjang, kita lihat mereka jadi. Kalau kita nggak sempat, kita sudah invest dalam hidup mereka. Sesuatu